Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ulasan alur cerita buku harian seorang istri untuk malam ini, yang tentunya semakin seru lagi dan menegangkan untuk kita tonton. Namun sebelum lanjut ke alur ceritanya, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Terima kasih. Di episode selanjutnya terlihat di sini Dewa sangat geram banget dan marah banget kepada ibunya dan kepada si Alia si Hileud Ateul. Maksud ibu apa? Mau memisahkan saya sama Nana, kata Dewa kepada Bu Farah. Lalu di sana Bu Farah ngomong sama Dewa sambil menangis, itu semua yang saya lakukan demi kamu Dewa. Saya kasihan sama kamu, kata Bu Farah kepada Dewa, karena kamu punya istri yang tidak akan punya keturunan. Saya mau punya istri kamu itu harus punya keturunan, kata Bu Farah kepada Dewa. Di sana juga Dewa juga sangat geram kepada Bu Farah. Pokoknya saya tidak tahu mau ada alasan daripada ibu. Sekarang sudah ketahuan bahwa ibu itu mau memisahkan saya. Sekarang saya mau pergi dari rumah ini, menyusul Nana dan hidup sama Nana, walaupun hidup sederhana di rumah kecil, kata Dewa kepada Bu Farah. Lalu di sana juga Dewa sambil menunjuk kepada si Alia si Hileud Ateul. Ini semua adalah provokatornya kamu Alia, kata Dewa kepada si Alia si Hileud Ateul. Lalu di sana si Alia si Hileud Ateul dia melotot bengong karena Dewa menunjuk kepada dia. Dan kamu juga sekarang keluar dari keluarga Dewa Buana, dan kamu juga sekalian saya pecat dari pekerjaan, kata Dewa kepada si Alia si Hileud Ateul. Karena semua ini ulah kamu, ibu saya itu karena ulah kamu, kata Dewa kepada si Alia si Hileud Ateul. Lalu di sana si Alia si Hileud Ateul menjawab sambil menangis, saya itu masih cinta sama kamu, makanya saya melakukan ini semua, kata si Alia si Hileud Ateul. Itu bukan alasan Alia, tahu saya sudah punya istri, kamu masih mengusik keluarga saya, kata Dewa sambil pergi meninggalkan keluarga Dewa Buana. Lalu di sana Bu Farah juga mengejar Dewa. Pas di teras di sana Bu Farah mohon kepada Dewa, kepada anaknya, jangan pergi dari rumah. Dan di sana Dewa, udahlah Bu, jangan banyak alasan, jangan banyak acting. Saya tidak akan tergoda lagi sama rayuan ibu, saya mau pergi dari rumah ini, kata Dewa sambil melangkahkan kaki dan pergi. Dan di sana tiba-tiba si Hileud Ateul, si nurus tunjuk, si terbuka kakeknyos, dia mengejar Dewa. Dan di sana kayak anak kecil yang mau minta jajan, dia megang-megang tangannya Dewa. Lalu di sana juga Dewa juga dia langsung berjalan, pas di mobil dia dipegangin tangannya dan dia ngomong, Mas Dewa, saya ini terus terang aja saya tidak mau pisah sama kamu, kata si Alia si Hileud Ateul kepada Dewa. Di sana juga Dewa sangat geram banget kepada si Alia si Hileud Ateul. Sudahlah Alia, kamu itu jangan menyiksa diri sendiri, kamu itu cari laki-laki lain, dan saya sudah punya istri, sambil didorongin badannya si Alia si Hileud Ateul. Dan si Alia si Hileud Ateul juga nampuyak di bawah terjatuh karena didorongin sama Dewa. Dan Dewa juga pergi meninggalkan dia dan masuk ke mobil. Tiba-tiba dia lagi ngaringkuk di juru, dia karena didorongin sama Dewa, dia di sana dihampiri sama Pasha. Lalu Pasha juga mengangkat si Alia si Hileud Ateul. Kamu itu sadarlah Alia, kata Pasha. Dan di sana si Alia si Hileud Ateul dia minta tolong sama Pasha. Pasha, tolong omongin sama Mas Dewa, saya jangan dipecat dari pekerjaan ini. Tapi di sana jawaban Pasha, itu semua saya yang nyuruh Alia. Pak Dewa itu disuruh saya supaya memecat kamu. Kalau kamu tidak dipecat dan dikeluarkan dari rumah ini, kejahatan kamu tambah melunjak, dan keluarga Bu Nana sama Pak Dewa tidak akan tentram karena ulah kamu, kata Pasha sambil menunjuk-nunjuk mukanya si Alia si Hileud Ateul. Sebelum terlambat, kamu cepatlah insaf, ingat anak kamu, urus Alia. Dari di sana juga Pasha sambil meninggalkan si Alia si Hileud Ateul.
Dan di sana juga si Alia si Atel dia menangis dan dia ngomong, sekarang sudah tidak ada yang peduli sama saya, Pasha juga tidak peduli sama saya, sambil dia memandang Pasha sambil pergi. Lalu di sana juga si Alia si Atel dia di sana bingung. Lalu di sana dia ngomong sendiri, saya harus minta tolong kepada Bu Farah. Lalu di sana juga dia sambil menyusut air matanya, dia pergi ke dalam rumah. Lalu di sana bukan disambut dengan baik, tapi di sana Neratu sangat geram banget kepada si Alia si Hileud Atel. Untung itu dia jauh, kalau dekat pasti ditampar sama kipasnya. Apa-apaan kamu, masih kamu katanya gak malu masuk lagi ke rumah ini, kamu itu sudah diusir, kata Neratu. Kamu sekarang pergi dari rumah ini, kata Neratu kepada si Alia si Atel sangat geram. Lalu di sana si Alia si Atel juga dia melotot dan kaget. Dia masih menjawab, kenapa masih di sini? Pergi, kata Neratu kepada si Alia si Hileud Atel si Nurus Tunjung. Lalu di sisi lain terlihat di sini si Brokoko-Kroni yang sudah ada sampai ke rumah, dia membawa pesanan istrinya yang lagi hamil jus. Lalu di sana juga manggil-manggil istrinya. Lalu di sana juga si Livia juga datang menghampiri si Brokoko-Kroni. Tapi tiba-tiba si Livia sambil menangis dan langsung menampar mukanya si Brokoko-Kroni. Lalu di sana juga si Brokoko-Kroni sangat kaget, ada apa sebenarnya ini, kata si Brokoko-Kroni, kok Livia menampar saya. Lalu di sisi lain si Alia si Hileud Atel dia sudah salah tingkah, ini pasti ketahuan sama si Brokoko-Kroni. Dan di sana juga Neratu menghentikan si Livia yang lagi memarahin si Brokoko-Kroni. Hei Livia, ini itu bukan salah suami kamu, kata Neratu kepada Livia. Lalu si Livia juga menjawab, apa maksud nenek? Ini semua fitnah, ini semua adalah kerjaan dan ulahnya ibu kamu, Bu Farah, dan ulahnya si Alia si Hileud Atel, kata Neratu sambil menunjuk sama kipas ke mukanya Bu Farah dan si Alia si Hileud Atel. Si Alia si Hileud Atel juga dia nunduk, dia sangat malu. Dan di sana juga Neratu juga ngomong sama si Livia, kamu itu makanya jangan sambil marah-marah, lihat dulu dan apa permasalahannya, kata Neratu kepada si Livia. Lalu di sana si Livia sangat geram banget kepada si Alia si Hileud Atel dan mengambil jus yang ada di tangannya si Brokoko-Kroni dan langsung menghampiri si Alia si Hileud Atel dan langsung disiramin ke mukanya jus itu sama si Livia kepada si Alia si Hileud Atel. Di sana juga Neratu juga bengong dan di sana si Brokoko-Kroni juga bengong melihat istrinya menyiramkan jus ke mukanya si Alia si Hileud Atel. Apalagi di sana Bu Farah, orang tua yang jahat, ingin memisahkan anaknya. Dia sangat bengong kaget melihat anaknya menyiramkan jus kepada mukanya si Alia si Hileud Atel. Lalu di sana juga si Brokoko-Kroni marah. Lalu di sana dia ngomong, ini pernikahan apa? Dan ini pernikahan kayak apa? Udah nikah kok mau dipisahin lagi, kata si Brokoko-Kroni sambil pergi. Tapi tiba-tiba di sana pas si Brokoko-Kroni pergi, si Livia perutnya kumat dan bayinya yang dalam kandungannya dia kerasa sakit. Lalu di sana juga Bu Farah menghampiri si Livia. Di sana juga si Livia, jangan diurus mah, ini kan kehendak mama, kata si Livia kepada ibunya yaitu Bu Farah. Lalu di esok hariannya di sini esok pagi-pagi lagi makan keluarga Dewa Buana. Di sini Neratu ngomong sama Bu Farah, hei Farah, saya mau ngomong sama kamu. Sekali lagi kamu berbuat jahat yang kayak gini, kamu itu akan menyesal, kata Neratu ke Bu Farah. Di sana Bu Farah sangat bengong dan Neratu ngomong, pokoknya sekali lagi kamu berbuat jahat kayak gini, kamu akan warisan kamu, hak kamu saya ambil kembali, saya cabut kembali, kata Neratu kepada Bu Farah. Dan di sana juga Bu Farah juga ngomong kepada Neratu, kok gitu mam, kata Bu Farah kepada Neratu. Dan juga Neratu juga ngomong,
Saya kalau sudah ngomong tidak bisa dikembalikan lagi dan tidak bisa dicabut lagi. Dan juga kamu kalau ketahuan lagi kamu niat jahat kepada Nana, saya bukan mau cabut warisan itu dan kamu juga akan dijebloskan ke penjara, kata Neratu kepada Bu Farah. Lalu di sana si Livia ngomong kepada Neratu, "Nek, jangan ngomong gitu, cabut omongan nenek," kata Livia kepada Neratu. "Saya itu tidak bisa dicabut lagi omongan aku kepada ibu kamu. Kamu jangan ikut campur, Livia," kata Neratu kepada si Livia. "Pokoknya sekali lagi kamu Bu Farah niat jahat dan mengerjakan yang tidak senonoh kepada Nana, pokoknya kamu saya akan jebloskan ke penjara. Dan juga warisan-warisan yang sudah saya kasihkan saya cabut kembali," kata Neratu kepada Bu Farah. Lalu di sisi lain, singkat cerita di sini Bu Farah di kamar, dia ngomong sendiri, ingat omongan mamanya. Kalau mama sudah ngomong kayak gitu, mama pasti tidak main-main. Soalnya saya tahu sifatnya mama, kata Bu Farah. Lalu di sini saya jadi sempit untuk mengerjakan perbuatan yang jahat kepada Nana dan Dewa dan memisahkan Nana dan Dewa. Saya harus hati-hati. Lalu di sisi lain terlihat di sini Pasha yang lagi mengejar mobilnya si Cat Kelvin karena sudah berkelahi sama Dewa dan Nana kena pukul oleh si Cat Kelvin. Tapi di sana mobilnya Pasha mengalami kecelakaan dan remnya blong dan dia menumur tiang listrik. Lalu di sana juga tiang listrik itu menimpa ke mobilnya yang dibawa Pasha. Tapi alhamdulillah Pasha bisa keluar dari mobil itu dan keadaan selamat. Nah, itulah ulasan alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam nanti 28 Mei 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau kata-kata Mimin balelol dan salah-salah kata Mimin mohon maaf. Dan juga bila mana ada suara-suara terdengar di luar, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.